dan pernikahan putranya dengan putri dari Laban terdengar oleh Nabi Isa alaihissalam dan istrinya, dan mereka yang mendengar kabar itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dan Rasul yang ada di dalam Islam pasti akan mengajak suatu kaum yang tersesat atau berjalan di jalan yang salah, akan diberikan dakwah agar kembali ke jalan yang benar, yang penuh dengan cahaya. Oleh sebab itu, setiap kisah Nabi dan Rasul pasti akan ada suatu kaum yang selalu melakukan perbuatan buruk dan tidak terpuji yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Kehadiran Nabi dan Rasul pada masa-masa di mana suatu kaum sering melakukan perbuatan buruk karena Allah sangat cinta kepada manusia. Kisah Nabi dan Rasul perlu diceritakan kembali kepada anak-anak kita nanti, baik itu diceritakan di rumah ataupun di sekolah. Dengan menceritakan kisah Nabi dan Rasul, maka suri tauladan Nabi dan Rasul bisa diajarkan dan ditanamkan kepada anak-anak sejak dini, sehingga kehidupan yang dijalani tidak berada di jalan yang salah, tetapi akan ada di jalan yang benar dan penuh cahaya. Oleh karena itu, seorang umat muslim sebaiknya perlu mengetahui kisah Nabi dan Rasul agar tidak tersesat di jalan yang salah, sehingga sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Salah satu dari sekian banyak kisah Nabi dan Rasul yang penuh dengan pelajaran hidup, yaitu kisah dari Nabi Syuaib alaihissalam, menjadi salah satu dari kisah yang perlu kita tahu. Karena kisah ini akan mengajarkan kita bahwa menjadi manusia tidak boleh berbuat curang, juga melakukan berbagai macam kerusakan dan kemaksiatan. Nabi Syuaib alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kaum Madian kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Syuaib alaihissalam memiliki banyak sekali rintangan ketika ingin berdakwah dan menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh kaum Madian adalah perbuatan buruk atau perbuatan tidak terpuji. Dan berikut ini akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai kisah Nabi Syuaib alaihissalam dan kaum Madian serta keteladanannya yang bisa dijadikan sebagai pelajaran hidup. Nabi Syuaib alaihissalam merupakan salah satu dari 3 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Beliau bersama dengan 3 nabi lainnya, yaitu Nabi Hud alaihissalam, Nabi Shaleh alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Kemampuannya dalam berdakwah membuat Nabi Syuaib alaihissalam diberi julukan oleh banyak orang pada masa itu adalah juru pidato. Nabi Ibrahim alaihissalam bisa dikatakan sebagai bapa dari para nabi, dan begitu juga dengan Nabi Syuaib alaihissalam yang merupakan cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam diyakini berasal dari keturunan Syuaib bin Maikil bin Yasjar bin Madian, dan ibunya adalah putri dari Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Syuaib alaihissalam, umat muslim percaya atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Syuaib untuk menjadi seorang nabi sebagai penduduk Madian. Paras wajah Nabi Syuaib alaihissalam bisa dibilang sangat tampan, sehingga banyak orang yang mengingat ketampanannya. Dan tidak hanya itu, beliau sangat ramah pada setiap orang dan senang menyedekahkan rezekinya pada orang-orang yang tidak mampu. Paras wajah yang tampan, ramah dan menggunakan rezekinya di jalan Allah membuat Nabi Syuaib alaihissalam sangat dikenal oleh masyarakat Madian. Selain itu, Nabi Syuaib alaihissalam merupakan keturunan asli kaum Madian yang memiliki sifat dan perilaku yang mulia. Seperti halnya Nabi yang memiliki banyak sekali sifat terpuji. Kelahiran Nabi Syuaib alaihissalam diperkirakan terjadi pada tahun 1600 sebelum Masehi. Secara harfiah, Syuaib memiliki arti memberikan petunjuk pada jalan kebenaran. Oleh karena itu, ketika masih kecil, Nabi Syuaib alaihissalam selalu berusaha untuk menjaga hatinya dan menahan dirinya agar tidak melakukan perbuatan buruk dan juga sia-sia. Sifat terpuji itu belum dimiliki oleh anak-anak seusianya pada masa itu, dan sifat terpuji ini beliau bawa hingga beranjak remaja dan dewasa. Sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Syuaib alaihissalam menghasilkan sikap dan perilaku terpuji juga, sehingga banyak orang lain yang merasa terbantu dan bahagia. Nabi Syuaib alaihissalam akan selalu menyapa terlebih dahulu kepada setiap orang yang lewat di hadapannya. Terlebih lagi, jika ada seseorang yang meminta bantuan, beliau tanpa berpikir panjang dan tanpa rasa malas langsung membantu seseorang yang meminta bantuan. Sifat dan perilaku terpuji beliau lakukan hanya untuk membuat orang lain bahagia. Sifat dan perilaku terpuji lainnya adalah selalu ingat akan kebesaran Allah dan selalu mendekatkan diri kepadanya, serta hampir setiap harinya tidak menyanyiakan waktu yang sudah diberikan oleh Allah.
beliau selalu ingat dengan perintah-perintah Allah, seperti beribadah tepat waktu dan melakukan zikir kepadanya, sehingga beliau lebih sering menghabiskan waktunya di tempat yang sunyi. Kaum Madyan adalah bangsa Arab yang memiliki tempat tinggal atau menetap di daerah yang berada di pinggiran negeri Syam, yang saat ini dikenal dengan Suriah. Tempat yang ditinggali oleh kaum Madyan ini berbatasan langsung dengan Hijaz serta berdekatan dengan Danau Lut. Suatu negeri yang menjadi tempat tinggal kaum Madyan ini sangat dikenal dengan kehidupan berdagang dan bercocok tanam. Hal ini dikarenakan Allah memberikan kondisi tanah yang subur sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Namun, kondisi tanah yang baik dan bisa menghasilkan hasil pertanian yang baik juga ternyata membuat sebagian besar kaum Madyan lupa bahwa ini semua pemberian dari Allah, sehingga tidak bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan olehnya. Selain itu, kaum Madyan juga terdiri dari orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah dan lebih memilih untuk menyembah pohon, dan pohon tersebut mereka kelilingi. Sifat dan perilaku yang dimiliki oleh kaum Madyan ini sangat tidak mencerminkan terhadap ajaran-ajaran agama Allah, atau jauh dari ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelum Nabi Syuaib alaihissalam. Sifat dan perilaku yang dimiliki oleh kaum Madyan seperti selalu bertingkah buruk, keji, hingga sering merugikan orang lain tetapi menguntungkan diri sendiri. Kecurangan yang dilakukan oleh kaum Madyan biasanya oleh para penipu yang sudah dibutakan dengan kekayaan, sehingga para penipu itu seringkali menimbang suatu barang dengan berat yang tidak sesuai. Hal seperti itu sangat merugikan para petani dan pedagang-pedagang kecil yang ada di negeri Madyan. Di sisi lain, para pedagang besar dan penipu di negeri Madyan sangat diuntungkan dengan perbuatan buruk dan tidak terpuji itu. Maka dari itu, penduduk Madyan yang miskin akan bertambah miskin, dan penduduk Madyan yang kaya akan bertambah kaya. Mereka yang melakukan kecurangan ketika menimbang suatu barang, maka timbangannya akan diganjal dengan batu, sehingga pembeli merasa bahwa berat barang yang dibeli sudah sesuai. Keuntungan pedagang pasar akan bertambah menjadi 2 kali lipat setelah melakukan perbuatan tidak terpuji itu. Lebih parahnya lagi, penduduk Madyan yang sering melakukan kecurangan beranggapan bahwa mengurangi berat timbangan merupakan bentuk dari kepandaian atau keahlian dalam transaksi jual beli. Allah yang melihat kaum Madyan semakin hari semakin memburuk, kemudian mengutus Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaum Madyan. Allah mengutus Nabi Syuaib alaihissalam dengan membawa suatu ajaran agama yang benar yang berasal dari Allah. Selain itu, Nabi Syuaib alaihissalam juga dipercaya untuk mengubah jalan kaum Madyan yang tadinya berjalan di jalan yang buruk dan gelap agar kembali ke jalan yang baik dan benar. Syuaib yang diutus oleh Allah SWT kepada kaum Madyan agar kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Allah ini, terkandung di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 85. Dan kepada penduduk Madyan, kami utus Syuaib saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman." Kisah Nabi Syuaib alaihissalam saat berdakwah di hadapan kaum Madyan. Syuaib setelah diutus menjadi nabi oleh Allah, mulai mengajak penduduk di negeri Madyan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri. Selain itu, Nabi Syuaib juga mengajak penduduk Madyan tidak menyembah pohon lagi dan mengajak mereka untuk menyembah Allah Ta'ala dan melakukan ibadah sholat kepada Allah, serta percaya bahwa semua yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Namun penduduk Madyan tetap berpegang teguh terhadap kepercayaannya dan tidak ingin meninggalkan sesuatu yang disembah sejak lama. Mereka pun menolak ajakan Nabi Syuaib untuk kembali ke jalan Allah. Bahkan, setiap nasihat dan dakwah yang disampaikan Nabi Syuaib kepada kaum Madyan diejek dan dihina oleh kaum Madyan. Dan di dalam surat Hud ayat 87 yang artinya, "Wahai Syuaib, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Meskipun ajakan, nasihat, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Syuaib alaihissalam ditolak dan dihina oleh kaum Madyan, Nabi Syuaib tetap sabar dan berusaha untuk mengajaknya kembali ke jalan Allah. Dan beliau pun membalas argumentasi dari kaum Madyan dengan tenang
Dan di dalam Quran surat Hud ayat 88 yang artinya, "Wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku dari rezekinya yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang? Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali." Nabi Syuaib alaihissalam juga mengatakan kepada penduduk Madian bahwa bagi mereka yang tidak taat kepada Allah akan diberikan azab dari Allah dan akan dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat panas. Surat Hud ayat 89-90 yang artinya, "Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Soleh, sedang kaum Lut tidak pula jauh zaman dan tempatnya dari kamu. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih." Kaum Madian yang tidak percaya terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Syuaib selalu menghina dan mencemooh Nabi Syuaib alaihissalam. Tidak hanya itu, Nabi Syuaib alaihissalam juga dianggap sebagai manusia yang lebih lemah bila dibandingkan dengan kaum Madian, dan Nabi Syuaib juga diancam oleh kaum Madian seperti yang terkandung di dalam Al-Quran surat Hud ayat 91 yang artinya, mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Dikarenakan kaum Madian sangat susah untuk diajak kembali ke jalan yang benar, kemudian Nabi Syuaib mulai memberitahukan kepada mereka bahwa akan ada azab yang diberikan oleh Allah atas perbuatan buruk yang telah kalian lakukan. Mendengar perkataan yang keluar dari Nabi Syuaib membuat penduduk Madian tidak merasa takut dan kembali mengancam beliau. Dan inilah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menimpa kaum Madian. Setelah melakukan berbagai macam dakwah dan ajakan untuk kembali ke jalan yang benar, tetapi kaum Madian tetap ingin menjadi orang-orang kafir. Maka Nabi Syuaib berdoa kepada Allah agar penduduk Madian diberikan azab. Allah yang mendengar doa Nabi Syuaib alaihissalam kemudian mengabulkan doa itu. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh Nabi Syuaib beserta orang-orang yang beriman agar keluar dari kota yang telah diduduki oleh kaum kafir itu. Setelah Nabi Syuaib dan orang-orang beriman telah meninggalkan kota itu, Allah menurunkan cuaca yang sangat panas dan sangat kering yang membuat tumbuh-tumbuhan mati dan sulit untuk mendapatkan kesejukan. Kemudian Allah juga memberikan gempa bumi dan suara halilintar yang membuat kaum penduduk Madian yang kafir mati. Azab yang diberikan oleh Allah itu seperti datangnya hari kiamat. Semua bencana itu terjadi karena kaum Madian tidak ingin kembali ke jalan Allah. Di dalam surat Asy-Syura ayat 189 yang artinya, "Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat." Di sisi lain, Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman terselamatkan dari bencana alam yang menakutkan itu. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Hud ayat 94-95 yang artinya, "Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati berkelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian, sebagaimana kaum Zamud juga telah binasa." Setiap kisah dari Nabi dan Rasul yang ada di dalam agama Islam pasti selalu menarik untuk diketahui, baik itu membaca kisahnya atau mendengarkan kisahnya. Dan bagaimanapun cara menikmati kisah Nabi dan Rasul di agama Islam tidak masalah. Kisah beliau menggambarkan sosok manusia yang tetap tabah walaupun sudah menghadapi berbagai macam cobaan. Salah satunya adalah mendapatkan perlakuan tidak baik dari kakaknya. Masa kecil Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub adalah seorang nabi dari ayah bernama Nabi Isa alaihissalam dan ibu bernama Rafiqah, serta beliau merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub memiliki saudara kembar yang bernama Is. Oleh sebab itu, orang tua dari Nabi Yakub alaihissalam sangat berharap agar anak kembarnya bisa mengikuti jejak kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya bisa mengamalkan perbuatan kebaikan dan dapat menyebarkannya seperti kakeknya. Maka Nabi Isa alaihissalam mulai memberikan pelajaran agama serta memberikan nasihat-nasihat kepada kedua putra kembarnya, dan beliau akan selalu mengusahakan dirinya
untuk memberikan pelajaran agama dan nasihat kepada kedua putranya dalam kondisi apapun. Hal-hal yang selalu diajarkan adalah hal yang dapat membuat kehidupan menjadi lebih tenang dan damai, sehingga harus menjauhi sifat ini, yaitu sifat iri, dengki, maksiat, dan juga permusuhan. Hal ini beliau lakukan supaya kedua putranya selalu beriman kepada Allah dan menjadi hamba yang selalu bertawakal kepadanya. Namun harapan dari Nabi Isa alaihissalam untuk memiliki anak yang taat untuk menjalankan perintah Allah ternyata tidak sesuai, karena putranya yang bernama Is memiliki sifat yang tidak mengamalkan kebaikan seperti iri, dengki, sombong, dan senang sekali pamer. Akan tetapi putra Nabi Isa alaihissalam yang bernama Yakub memiliki sifat yang sangat berbeda dengan saudara kembarnya itu. Sifat-sifat yang dimiliki Yakub sangat mencerminkan kebaikan, seperti yang tidak sombong, tidak bermaksiat, dan sangat lemah lembut. Perbedaan sifat yang saling bertolak belakang itu membuat mereka saling bertengkar ketika beranjak ke usia remaja. Yakub ini memiliki sifat mengalah dan kakaknya, Is, selalu merasa paling benar serta tidak mau mengalah kepada adiknya walaupun sedang dalam keadaan bersalah. Yakub pun tak pernah melawan kakaknya dan ia tetap sabar serta selalu mendoakan kakaknya agar kembali ke jalan yang baik dan benar di kemudian hari. Nabi Isa alaihissalam berpesan kepada kedua putranya, "Wahai anakku, kalian harus tetap beriman dan takwa kepada Allah, serta selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita sebagai hamba Allah harus selalu melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia, serta harus membantu fakir miskin. Hal itu harus dilakukan karena dianjurkan oleh Allah." Yakub menjawab nasihat itu dengan sopan, tetapi kakaknya, Is, tidak mengeluarkan ucapan sedikit pun setelah mendengar nasihat dari ayahnya. Nabi Isa alaihissalam yang melihat respon dari putranya Is hanya bisa tersenyum saja. Melihat sifat dari perilaku kedua putranya, Nabi Isa alaihissalam dan istrinya mulai berpikir bahwa yang lebih pas untuk mewariskan ajaran agama Allah adalah Yakub. Hal ini dikarenakan Yakub mempunyai sifat-sifat yang sudah mencerminkan seseorang yang soleh dan setiap perbuatannya selalu terpuji. Sifat soleh dan perbuatan terpuji ini tak pernah dimiliki oleh Is. Semakin beranjak dewasa, pertengkaran antara Is dan Yakub semakin sering terjadi. Kakak dari Yakub selalu mengejek adiknya dan sudah berkali-kali adiknya tidak membalas ajakan itu dan selalu sabar ketika sedang diejek. Hingga pada suatu waktu, Yakub mulai merasa resah dan bilang kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa kakaknya sudah mengejeknya. Mendengar cerita dari Yakub, Is mulai diberikan nasihat oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah melihat kebiasaan buruk Is yang tak kunjung berubah, Nabi Isa alaihissalam dan istrinya berencana untuk segera menikahkan Is. Dengan menikah, diharapkan sifat dan perilaku Is dapat berubah ke arah yang lebih baik. Is pun menikah dengan perempuan yang dipercaya oleh dirinya. Namun sifat dan perilaku Is kepada Yakub tetap sama dan tidak berubah walaupun sudah hidup berumah tangga. Yakub yang menerima ejekan, hinaan, dan ancaman dari kakaknya mulai menceritakan hal ini kepada ayahnya. Nabi Isa alaihissalam sang ayah yang mendengar cerita dari Yakub mulai memohon kepada Allah dan berdoa, "Semoga engkau bisa mewarisi sifat kenabian yang kumiliki anakku, dan aku berdoa semoga engkau kelak akan menurunkan beberapa nabi dan raja dari garis keturunanmu." Meskipun sudah diberi nasihat berkali-kali, Is tetap tidak menyukai Yakub dan selalu mengajak dan menganiaya Yakub. Melihat peristiwa itu terus berlangsung, Nabi Isa alaihissalam berkeinginan untuk menitipkan Yakub kepada saudara istrinya dengan tujuan agar Is tidak bisa mengganggu, mengejek, dan menganiaya adiknya. Nabi Isa alaihissalam mulai menceritakan idenya ini kepada istrinya bahwa Yakub akan dititipkan kepada Syekh Laban yang merupakan saudara dari istrinya, dan tempat tinggal dari Syekh Laban ada di Fadan Aram atau Irak. Yakub adalah seorang anak yang taat kepada kedua orang tua. Yakub yang mendengar ajaran ini pun mengikuti arahan dari Nabi Isa alaihissalam. Meskipun pindah ke Irak, tetapi orang tua dari Yakub selalu berpesan, "Semoga di sana kamu bisa belajar ilmu agama pada pamanmu." Selain itu, Nabi Isa alaihissalam berpesan bahwa harus berhati-hati ketika menyusuri dari jalan menuju Irak. Setelah selesai sholat subuh, Yakub mulai bergegas menuju Irak untuk tinggal di rumah paman Syekh Laban. Ia membawa bekal dan pakaian tidak begitu banyak, serta diletakkan di dalam kantung. Orang tua dari Yakub pun mengantarkan anaknya sampai pintu depan rumah, dan ketika berpamitan, Yakub diamanahkan oleh ayahnya agar memberikan surat kepada Syekh Laban. Perjalanan yang dilalui Yakub ini merupakan gurun pasir dari Sahara yang sangat luas, sehingga beberapa kali Yakub
perlu mengistirahatkan dirinya agar tidak terlalu lelah. Perjalanan menuju ke Irak juga dilakukan pada malam hari, sedangkan pada siang hari digunakan untuk beristirahat. Ketika beristirahat dan merasa perlu mengisi energi, maka Yakub mulai membuka perbekalannya dan juga memakannya. Yakub yang percaya bahwa bisa sampai ke Padan Aram atau Irak, berkat rasa percaya itulah muncul rasa sabar dan tabah bahwa perjalanan melewati gurun pasir dan Sahara yang luas merupakan ujian pertama yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Yakub yang mulai merasakan kalau dirinya sangat lelah, mulai mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat dan agar bisa tertidur pulas. Ketika tidur karena sangat lelah, Yakub bermimpi bahwa kehidupan di masa depan penuh dengan rezeki dan kehidupannya penuh dengan kedamaian, mulai dari keluarga hingga anak cucu, dan mampu mendirikan kerajaan yang cukup besar yang sejahtera. Setelah bangun dari tidur dan mimpinya, Yakub bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya ke Padan Aram atau Irak. Di tengah perjalanan itu, beliau terus-terusan berpikir arti dan makna dari mimpinya tadi. Selama beberapa lama berpikir tentang arti dan makna dari mimpi itu, terdengar suara muncul di kedua telinganya. "Wahai putra Ishak, janganlah engkau merasa takut dan kaget. Aku adalah malaikat Jibril yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepadamu. Wahai Yakub, ketahuilah, mulai saat ini Allah sudah mengangkat dirimu sebagai seorang nabi dan rasul. Sebarkanlah setiap kebenaran kepada seluruh umat manusia, supaya menyembah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Allah akan mewariskan Baitul Maqdis, kehidupan bahagia, dan kerajaan yang sangat besar untuk dirimu dan keturunanmu." Rasa lelah yang ada pada diri Nabi Yakub alaihissalam mulai menghilang setelah bermimpi memiliki kehidupan yang tenteram dan damai dan menerima wahyu dari Allah. Tak hanya rasa lelah yang hilang, tetapi Nabi Yakub alaihissalam seperti mendapatkan energi baru untuk melanjutkan perjalanan ke Padan Aram atau Irak. Tenaga yang telah lelah seperti penuh kembali, membuat Nabi Yakub alaihissalam berjalan dengan cepat agar sampai ke tempat tujuan dengan segera mungkin. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam sampai di depan pintu gerbang Padan Aram atau Irak, dan beliau sangat senang karena perjalanannya tidak menjadi sia-sia. Selain itu, ketika melihat kesibukan yang dilakukan oleh masyarakat di Irak, Nabi Yakub alaihissalam sangat merasa senang. Ketika menuju ke rumah pamannya, Nabi Yakub alaihissalam diantar oleh putri pamannya yang bernama Rahil, dan setelah sampai di rumah pamannya, surat dari Nabi Ishak alaihissalam segera diberikan kepada pamannya, Syekh Laban. Surat itu berisi tentang keinginan Nabi Ishak alaihissalam untuk menjodohkan anaknya dengan salah satu putri dari Syekh Laban. Namun Syekh Laban memberikan syarat jika Nabi Yakub alaihissalam ingin menikahi salah satu putrinya. Syekh Laban menyampaikan syaratnya berupa harus menjadi penggembala kambing selama 7 tahun, dan hal itu menjadi mas kawin untuk pernikahannya nanti. Ketika ditanya putri yang ingin dinikahinya, Nabi Yakub alaihissalam menjawab bahwa ia ingin menikahi Rahil. Namun Syekh Laban menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa terjadi apabila kamu atau Nabi Yakub alaihissalam tidak menikahi kakaknya yang bernama Laya terlebih dahulu. Pada saat itu, hukum adat melarang jika adik melangkahi kakak perempuannya untuk menikah lebih dahulu. Setelah mendengar pernyataan dari Syekh Laban, Nabi Yakub alaihissalam pun menyetujui semua persyaratan yang telah diberikan oleh ayah dari Laya dan Rahil. Nabi Yakub alaihissalam berdoa kepada Allah untuk memohon agar keinginan ayah dan ibunya untuk menikahi putri Syekh Laban dapat terpenuhi. Ya Allah yang Maha Agung, aku mohon kabulkan keinginan ayah dan ibu hamba. Berikanlah aku kekuatan selama menjalani ujian dan kuatkan iman hamba. Sesungguhnya hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan, dan Engkau Maha mengetahui hal-hal gaib. Setelah melewati ujian menggembala kambing selama 7 tahun, Nabi Yakub alaihissalam menikahi putri dari Syekh Laban, yaitu Laya, dan pernikahan putranya dengan putri dari Syekh Laban terdengar oleh Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya, dan mereka yang mendengar kabar itu merasa bahagia. Setelah berhasil melewati ujian pertama, yaitu menikahi Laya, Nabi Yakub alaihissalam mulai mempersiapkan dirinya untuk melewati ujian kedua, yaitu menggembala kambing dan menikahi Rahil, yang merupakan putri kedua dari Syekh Laban. Dan ujian kedua pun berhasil dilewati oleh Nabi Yakub alaihissalam. Kedua putri dari Syekh Laban sangat bahagia setelah menikah dengan Nabi Yakub alaihissalam, dan mereka berdua saling bercerita tentang kebaikan sang suami ketika sang suami tidak berada di rumah. Mereka berdua yang sudah merasakan kebaikan dari Nabi Yakub alaihissalam ini saat ingin untuk membalaskan kebaikan sang suami,
Namun mereka belum tahu hadiah apa yang cocok untuk membalaskan kebaikannya itu. Setelah berpikir cukup panjang, Rahil pun ingat bahwa mereka memiliki 2 orang pembantu yang memiliki wajah yang cantik. 2 pembantu itu bernama Balhal dan Zulfa. Laya dan Rahil akhirnya sepakat untuk menikahinya Nabi Yakub alaihissalam dengan kedua pembantu itu. Setelah mereka sepakat dengan keputusan itu, kemudian menyampaikannya kepada ayahnya Laban dan mendengar keinginan mereka berdua untuk menikahkan Nabi Yakub dengan kedua pembantu putrinya, yang membuat beliau terkejut. Setelah mendapatkan persetujuan dari Laya dan Rahil dan Laban, Nabi Yakub alaihissalam menikah dengan kedua pembantunya. Dan setelah pernikahan itu berhasil, Laya dan Rahil merasa sangat bahagia karena bisa memberikan hadiah kepada suami tercintanya. Dari keempat istri tercintanya, Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 orang anak. Istri pertama, Laya, dikaruniai 6 orang anak, yaitu Samun, Robin, Lewi, Yahuda, Yazakir, dan Zabulan. Istri kedua, Rahil, dikaruniai 2 orang anak, yaitu Benyamin dan Yusuf. Istri ketiga, Zulfa, dikaruniai 2 orang anak, yaitu Kan dan Asyar. Istri keempat, dikaruniai 2 orang anak, yaitu Dan dan Naftali. Dan itulah kisah 2 nabi yang jarang diceritakan. Semoga menambah wawasan kita semua. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar, datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila watak keliru, datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.